terkait isu Palestina, sebenarnya Menlu yang sebelumnya ini, Bu Retno nih, kerap kali ngomong soal Free Palestine itu di berbagai forum internasional gitu. Itu berarti udah segini nih levelnya nih. Nah, kalau menurut Bu Wisnu yang sekarang gimana? Bagaimana hubungan antara presiden dan Menlu? Ini kan dari presiden ke presiden beda-beda ya. Ada yang Menlunya kuat, ada yang Menlunya lemah, ada yang presidennya 70%, Menlunya 30%, ada yang 50%, 50%. Ini apakah ada pakem tertentu, Bu? To the point aja. Ya. Ini. Ya. Kalau sekarang di era yang serba keterbukaan publik ya, orang langsung bisa membandingkan kita misalnya orang kan Pak Prabowo dengan Xi Jinping gitu kan, pasti meskipun tidak apple to apple sih ya, dalam konteks itu kan sudah keliling 50 negara, tapi yang Cina itu duduk manis di rumahnya aja didatengin orang gitu. Nah, ini gimana Bu, bagian dari upaya untuk menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat yang mungkin saat ini begitu concern terhadap politik luar negeri ya. Ini bagusnya perdebatan itu ya. Artinya semua orang terlibat nih, baik anak sekolah, mahasiswa, semua bisa ngikut nimbrung dalam bagaimana kamu mewakili negara loh. Jadi jangan main-main, ini 280 juta penduduk Indonesia gitu. Nah, ini gimana Bu mestinya seorang pemimpin tertinggi dan menterinya untuk menyikapi itu gitu. Betul, diplomasi itu bukan cuma urusan 1-2 orang. Betul, ya, persis. Semua orang pada saat kita berangkat ke luar negeri, berhadapan dengan orang asing, itu kita semua adalah duta bangsa. Nah, dalam pakem internasional, bahkan ada buku protokolnya, itu jelas disebutkan bahwa kunjungan 2 negara itu ada maknanya. Setiap gesture yang ditunjukkan oleh kepala negara itu pasti akan dimaknai tertentu dan menggambarkan dinamika yang berkembang antara 2 negara itu. Jadi perhatikan waktu Donald Trump berkunjung ke China, kemudian saling berebut untuk siapa yang tangannya di atas duluan, nggak mau yang paling bawah. Itu kan menunjukkan apa sih? Dominasi. Yang tangannya di atas itu lebih dominan dari yang lain. Nggak boleh tergambar di kamera, di media massa, terproject bahwa dia di bawah. China di bawah. Itu aib ya Bu ya? Aib lah. Jadi semua berebut di atas. Semua tuh kalau bisa. Itu detail banget, simbolik banget ya. Setara, harusnya salaman tuh ya. Normal tuh harusnya gini aja. Kanan kiri gitu kan normal harusnya. Tapi kan perhatikan, Trump gayanya kan memang beda ya. Dia make America great. Jadi kalau bisa dia selalu di atas. Ya itu rebutan tangan itu udah sering terjadi bukan cuma sama China ya, Xi Jinping. Satu. Kemudian bahasa tubuh seperti memeluk, memegang. Memegangnya di bagian mana, itu juga bukan hal sepele tuh. Fotonya semakin jauh dari tengah, semakin kurang penting. Tidak masuk spotlight ya Bu? Tidak masuk spotlight gitu kan. Itu hal-hal yang makanya harus banyak orang yang terlibat. Karena yang ngurus kayak gitu nggak mungkin cuma satu orang juga dari negara lain. Nah itu udah ada pairingnya tuh biasanya. Kalau udah mau ada acara, ya itulah teman-teman di diplomasi yang Kementerian Luar Negeri itu dilatihnya. Untuk itu ya? Untuk itu. Membaca situasi. Membaca situasi, jangan sampai kita nggak equal. Penempatan bendera, penempatan duduk, ruang tunggunya seperti apa, tuh sampai sedetil itu. Jadi menurut saya memang diplomasi itu banyak hal operasional teknis yang itu pun nggak menyelesaikan semua masalah ya. Kembali lagi tadi, kalau masalahnya itu ada di sektor yang tertentu, Kemlu tuh hanya bisa menjembatani, membuka jalan, menjalin komunikasi, menciptakan trust, membuka ruang negosiasi, membuka rasa percaya kan gitu. Yang jelas itu nggak mudah juga. Tapi tetap di dalam negeri PR-nya harus selesai. Harus selesai dulu di dalam negeri. Jadi begitu dibawa keluar udah beres, bukan kemudian kita bawa A pulang bawa B gitu ya. Masalah baru lagi. Nah, yang satu catatan lagi adalah bagaimana hubungan antara presiden dan Menlu. Ini kan dari presiden ke presiden beda-beda ya. Ada yang Menlunya kuat, ada yang Menlunya lemah, ada yang
presidennya 70%, Menlunya 30%, ada yang 50%, 50%. Ini apakah ada pakem tertentu, Bu? Pakemnya itu adalah Menlu harus tetap sesuai bidangnya, profesional, paham betul aturan internasional. Oke, teknis itu harus tahu ya? Harus tahu. Oke. Jadi kalaupun dia nggak tahu, dia harus tahu bahwa ada yang tahu. Ada yang tahu, memastikan bahwa timnya tahu. Bahwa timnya tahu, dan dia tanya sama timnya, ini harusnya gimana. Oke. Jadi bukan walk in kemudian walk out dengan caranya sendiri, nggak bisa. Kalaupun kan kita udah punya banyak contoh juga ya, sejumlah menteri luar negeri yang bukan dari background diplomat. Iya. Tapi toh smooth aja kan, bisa karena mereka aja. sistemnya membackup ya. Sistemnya membackup. Ada wakil Menlu, ada dirjen gitu. Ada dirjen, ada dubes di sana. Ya, dan biasanya ada tim penunjang pimpinan. Jadi udah ada tim penunjang pimpinan itu. Itu teknis-teknisnya pun sudah disiapkan semua ya. Udah, yang ngurusin speech itu kan juga bukan hal sepele ya. Beda forum, beda ini. Nanti dia kan akan minta dari direktorat mana nih untuk draft awal. Nanti dia baca, stylenya belum sesuai, masuk sini. Tapi kata-kata tertentu ada yang dihindari dengan negara tertentu misalnya. Itu pemilihan kata juga nggak bisa sepele gitu. Terus tiba-tiba kita off text gitu. Sebaiknya dihindari antar negara. Kalau kita sedang dalam ruang diskusi tertutup, kayak ini ngopi gitu, nggak apa-apa, nggak pakai teks. Tapi boleh. kalau resmi harus pakai teks. mikrofon, teks. Ada benderanya. Itu harus sesuai teks karena akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, dicatat, dan itu nota, dan itu dilaporkan ke negara sana juga resmi. Jangan sampai nanti berkunjung kemana, bahasanya mana yang harus diajarkan. Atau lupa ya jadinya ya. Itu kan karena mungkin tidak ada note yang nggak ada note. Kini sudah pernah disampaikan atau belum gitu bagi. Iya, betul. Atau kosakatanya yang berbeda. Menggunakan bahasa yang berbeda. Slang misalnya gitu yang nggak proper dengan forum internasional negara antar negara gitu ya, Bu ya. Iya. Nanti kita bahaya adalah kita lupa sendiri ya. Tadi saya ngomong apa ya? Nah, itu betul Bu. Karena seringnya ke berbagai negara, jadi mungkin template banyak yang lupa tuh. Di sini mestinya ngomong ini, di sini ngomong. Padahal negara lain kan mencatat dengan cermat ya. Iya. Itu. Jadi menurut saya implikasinya itu kita nggak pernah bisa kontrol ya. Negara lain pasti punya perspektif masing-masing, penerimaan masing-masing tentang apa yang disampaikan atau dia lihat dari negara kita. Jadi sebenarnya akan jauh lebih bijak sih sebenarnya. Kritik atau masukan seperti itu tuh dipandangnya sebagai kita kebersamaan satu bangsa lah ya. Betul. Bahwa ternyata di luar sana ada yang melihat seperti ini. Bagaimana cara meresponnya itu nggak perlu dipanjang-panjang responnya sebenarnya ya. Jadi jangan dibawa ke personal harusnya. Iya, betul. Itu substansinya aja yang direspon ya Bu ya. Substansi yang direspon. Dan akan jadikan evaluasi ke depan agar lebih masukan-masukan tadi bisa dilaksanakan di kunjungan berikutnya, Ibu. Di kunjungan berikutnya. Oke, kalau ukuran keberhasilan, Ibu, meskipun sekarang mungkin baru 1,5 tahun belum bisa ya, Bu ya. Politik luar negeri itu apa yang menentukan seorang presiden dan timnya, Menlunya lah ya, itu berhasil? KPI-nya apa ya? KPI-nya itu apa, Bu? Misalnya, apakah kita berhasil nih dalam hal isu Palestina gitu? Ini kan orang kan pasti ya kalau di luar kan kita nggak ngerti kan orang yang secara pakemnya seperti apa kalau keberhasilan politik luar negeri itu. Gampangnya begini, paling nggak boleh dinego adalah turun prestasinya dibandingkan sebelumnya. Oke. Itu aja. Kalau naik itu relatif, tergantung situasi ya, tergantung respon karena aksi-reaksi, negosiasi dan seterusnya. Tapi kalau apa yang sudah menjadi citra baik kita, jangan sampai itu turun. Itu harus dijagain ya itu ya. Itu harus dijaga. Apa yang sudah kita relasi baik sama tetangga misalnya, jangan sampai turun. Kemudian ada perang yang kita sendiri nggak bisa menghentikan, nggak boleh itu yang kayak gitu-gitu. Bukan jadi alasan gitu ya? Bukan jadi alasan. Jadi misalnya ya kita kaitan dengan Palestina, tadi yang ngangkat soal Palestina. Satu yang menjadi catatan kita adalah Palestina ini kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini semua berkembang kan, lebih buruk. Dan ukurannya apa? Apakah ada satu hal yang lebih yang kita lakukan karena situasinya semakin buruk?
bisakah itu dijadikan dasar justifikasi bahwa yang kita lakukan itu udah seoptimal mungkin yang kita bisa. Jadi kalau misalnya orang bilang forum udah nggak efektif, PBB udah nggak didengar misalnya, berarti apa yang kita lakukan? Tadi sebenarnya salah satu opsinya adalah pintu-pintu negosiasi yang sifatnya non pemerintah dibuka lebih lebar. Disitulah orang kemudian melakukan penjajakan, membuka, karena dimanapun dia selama merah putih warnanya, itu orang tetap melihat ini Indonesia, Indonesia hadir. Jadi jangan direduksi juga hanya Indonesia hadir jika masuk BOP. Masuk BOP. Jika masuk BOP. Jika presiden menunjukkan misalnya kita masuk ke kerjasama tertentu gitu kan. Nggak hanya itu. Karena kalau kerjasama BOP ya bisa jalan bisa enggak ya kan. Tapi ini menarik nih Mas. Terkait isu Palestina sebenarnya Menlu yang sebelumnya ini Bu Retno nih kerap kali ngomong soal Free Palestine itu di berbagai forum internasional gitu. Itu berarti udah segini nih levelnya nih. Nah, kalau menurut Bu Wisnu yang sekarang gimana? Ya harusnya kita lebih keras misalnya ke Eropa misalnya. Saya tuh agak concern kenapa misalnya kita nggak justru kelihatan ada proyeksi statement terkait Palestina pada saat jumpa Macron. Presiden Prancis. Udah 4 kali nggak ada itu agenda itu disebutkan kan. Justru kita bilangnya bilateral aja. Padahal Prancis itu adalah pemain penting yang selama ini mencoba atau menampilkan dirinya lah. Karena di belakang juga kita ada perdebatan ya, apakah betul Perancis itu peduli dengan isu Palestina. Tapi setidaknya dia waktu itu udah mengangkat otonomi Palestina, kemerdekaan Palestina, diakui di PBB sampai lebih dari 150 negara udah. Ini itu kan apresiasi lah, dia udah sampai ke titik itu. Kemudian dengan perkembangan isu di Iran, dia udah mengumpulkan pertemuan multilateral negara-negara di kawasan untuk mencoba membuka Hormuz. Ini kan artinya dia aktif. Dan dia direspek lah, dipandang gitu di kawasan dan di Eropa. Masalah kita sama Palestina ini apa sih? Kan Israel yang terus didanai itu. Informasi terkini itu adalah 51 negara mendanai Israel, menjual senjata, komponen maupun utuh kepada Israel, sehingga Israel masih tetap bisa melakukan intervensi militer yang demikian keji gitu loh. Jadi itu satu hal yang serius. Kolonisasi, kemudian imperialisme, memperluas wilayah, ini terjadi. Bahkan pembicaraan sekarang ini udah lebih daripada yang sebenarnya dibolehkan oleh PBB kan. Jadi apa sikap kita? Justru nggak ada statement secuil pun tentang itu. Nah itu. Padahal kan kalau kita ada di sana, kita tahu Prancis pemain penting dan boleh gesture kita yang datang ke sana karena dia pemain penting untuk isu itu. Tapi kembali kalau urusannya bilateral beli senjata, harusnya dia yang datang ke kita. Kita berharap sebenarnya kita datang ke sana membawa isu tentang Palestina, misalnya atau Timur soal Tengah, Palestina, Timur Tengah, atau Selat Hormuz. Itu kan satu yang kekinian dan perlekatannya banyak ya dengan isu-isu terkini yang kemudian bisa menunjukkan memang kita responsif terhadap perkembangan yang dinamis. Betul. Nah ini closing ya Mas ya. Menarik. Ini ternyata diplomasi tidak sesimpel yang dibayangkan. Tidak segampang itu ya. Ternyata banyak tidak sekali bisa personalisasi. Betul. Tapi bisa dipahami kan? Bisa. Sangat bisa Bu. Sangat bisa. Saya mau bertanya terakhir nih Mas. Silakan. Boleh ya Mas ya. Kalau kemarin kan Pak Dino ya yang membahas tentang apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah kalau dari pandangan Bu Dina sendiri apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kita? Kementerian Luar Negerinya? Iya, dan presidennya terutama juga termasuk. Menurut saya presiden itu pertama karena momennya ini situasinya justru bukan semakin deeskalasi, masih terjadi eskalasi di banyak titik global, maka sudahlah, jangan berikan pressure terlalu besar pada diri sendiri untuk bisa menyelesaikan begitu banyak hal, banyak front, dengan cara memberi beban hanya pada diri sendiri lah. Banyak sekali orang yang sangat peduli dan mereka bisa digerakkan, dan itu semua
sudah ada jalannya sebenarnya lewat Kementerian Luar Negeri. Memang ada unit-unit yang masih perlu diperkuat nantinya supaya mereka cross cutting lintas misalnya antara yang fungsinya itu untuk menyusun strategi dengan yang nanti menghubungi pihak-pihak teknis praktis di lapangan. Nanti terhubung lagi sama embassy kita, kantor-kantor perwakilan. Itu kan antara 3 titik itu nggak mungkin dilakukan oleh presiden. Bahkan level menteri pun, kalau beliau orang eksternal masih ada kesulitan melihat benang merah dari relasi birokrasi di dalamnya, ya memang nggak sebentar ya memahami itu gitu. Butuh waktu puluhan tahun, termasuk saya kan juga butuh waktu untuk bisa melihat biasanya jalannya lewat mana. Maka bisa didelegasikan. Dan tadi jalan-jalan untuk unsur non masyarakat juga menampilkan Indonesia, memberi harum bangsa ini dengan cara terlibat dalam diplomasi, forum-forum yang sifatnya lebih multilateral, kemudian dengan tetangga, dengan ASEAN, people to people yang mengangkat topik-topik terkini. Itu juga satu pintu masuk, karena Indonesia itu dikenalnya negara yang kuat di international norms, kemudian juga international law kita hormat gitu kan, dan kemanusiaan kita kuat. Tuh, jadi jangan dikecilkan, jangan diturunkan. Kinerja itu kita harus tetap angkat terus sehingga naik ke level berikutnya. Jadi perlu diendapkan dulu sampai evaluasi. Karena sebenarnya negara ini terlalu besar untuk diselesaikan sendirian gitu ya, Pak? Iya. Mudah-mudahan. Kita didengarkan juga masukannya. Iya, ini masukan yang bagus ya, Mas. Iya. Dan iya tadi yang disampaikan Bu Dina bahwa memang negara kita ini adalah negara yang besar, kita punya positioning yang cukup strategis di dunia internasional. Jangan sampai posisi kita yang strategis ini malah justru turun. Dikecilkan, direduksi direduksi, dan ini memang perlu kerjasama dari semua pihak gitu. Dan kita di sini berbicara tentang ini pun ini sebagai bagian dari bagaimana sebenarnya membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya, Bu ya? Oke, terima kasih Sobat Sindo. Terima kasih Bu Dina. Kita ketemu lagi di To The Point berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point aja.